Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menolong kita, telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, sehingga kita sampai hari ini bisa hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah dan untuk mendengarkan kajian-kajian yang diadakan di masjid ini. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat ke-8 ini Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di Quran ayat ini Allah menyuruh kita agar kita ini segera bertaubat atas segala kesalahan yang kita lakukan. Kalau kita sudah bertaubat, maka kita, dosa-dosa kita akan diampuni. Nah, akibat berikutnya Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Itu artinya apa? Kalau kita ini pernah berdosa kepada Allah, maka bukan berarti sudah tertutup untuk masuk surganya Allah. Tetap ada pintu taubat ya, tetap ada pintu taubat. Kalau kita sudah bertaubat, maka kita akan masuk surga. Di Quran surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, ini Nabi Muhammad disuruh menyampaikan kepada kita apa yang dikatakan oleh Allah. Apa yang harus disampaikan oleh Nabi? Hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Itu maksudnya apa? Hambanya Allah yang pernah berdosa, yang pernah berdosa kepada Allah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Nah itu. Jadi ini kalimatnya Allah sendiri yang memberi harapan kepada kita. Kalau kita ini pernah punya dosa kepada Allah, kita disuruh Allah agar tidak berputus asa,
dari rahmatnya Allah, dari ampunannya Allah. Kita mesti selalu ingat dua sifat yang paling ditonjolkan oleh Allah, sering disebut-sebut, yaitu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ditambah lagi satu sifat, Allah Maha Pengampun. Oleh karena itu kita tidak boleh berputus asa, karena Allah sendiri juga bilang kita jangan berputus asa. Sesungguhnya Dialah, Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dua hal yang harus kita istighfari, ya, yaitu yang pertama dosa antara kita manusia dengan Allah, ini relatif lebih mudah, dan yang kedua dosa sesama manusia. Yang dosa manusia kepada Allah ini kita juga bisa bagi dua, yaitu dosa perbuatan dan dosa hati, ya. Dosa hati. Kalau perbuatan itu misalnya kita tidak sholat fardu, ya. Kita tidak sholat zuhur, kita tidak sholat asyar, maghrib, isya atau subuh, itu berarti kita melakukan dosa besar, bukan dosa kecil, ya. Tidak melaksanakan sholat, tetapi dosa besar. Berarti dia harus bertaubat, ya. Harus bertaubat. Maka kita ingat-ingat, ya, mulai kita akil balik itu apakah ada sholat yang pernah kita tinggalkan, ya? Apakah ada? Nah, lalu tidak puasa Ramadan, ya. Tidak puasa Ramadan itu yang tanpa udzur syar'i, ya. Tanpa udzur syar'i. Jadi kita gitu sehat, kita itu tinggal di rumah tapi tidak puasa Ramadan, itu berarti kita melakukan dosa besar. Tidak zakat fitrah, ya, tidak zakat fitrah, itu juga dosa besar, walaupun hanya menyerahkan uang beras 3 kg kira-kira, ya, plus minus ini. Kalau kita tidak lakukan itu berarti kita dosa besar. Karena apa? Karena itu wajib, ya. Karena itu wajib. Lalu kita tidak zakat mal kalau sudah mencapai nisab dan waktunya, ya. Sebuah harta yang sudah kita miliki 1 tahun dan mencapai nisabnya, lalu kita tidak mau bayar zakatnya, berarti itu dosa besar. Itu salah satu balasan dari Allah. Maka harta-harta kita itu akan disetrikakan ke punggung kita, ke dahi kita, besok di neraka, ya. Besok di neraka. Maka kalau punya rezeki yang lebih itu dihitung betul, ya. Dihitung betul apakah saya sudah wajib zakat mal, ya. Apakah saya sudah wajib zakat mal. Lalu tidak haji bagi yang mampu, ya. Dia punya kemampuan uang, dia punya kemampuan waktu, kemampuan tenaga, tapi dia tidak mau haji. Itu berarti dosa besar, ya. Dosa besar. Berzina, minum minuman keras, narkoba, itu semua dosa-dosa yang harus kita istighfari apabila kita lakukan itu. Dosa-dosa tadi yang saya sebut itu relatif mudah, ya. Taubatnya relatif mudah. Karena apa? Karena hanya berurusan dengan Allah. Cara bertaubatnya cukup apa? Menyesali dan mengakui bahwa kita pernah melakukan dosa. Kita akui, ya Allah, saya pernah tidak sholat zuhur misalnya. Ketika saya sibuk begini, saya tidak sholat zuhur. Sengaja tidak sholat, ya. Sengaja tidak sholat. Kalau lupa nggak masalah. Tertidur nggak masalah. Lalu yang kedua langkahnya bertekad atau berjanji untuk tidak mengulangi lagi, ya. Untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga memohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Memohon ampun, beristighfar. Dan kalau para ulama yang 3 ini cukup, ya. Maka pada kesempatan malam ini barangkali bisa kita tambah 1, ya. Mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jadi kalau kita pernah melakukan dosa, perbuatan buruk, kita ikuti dengan perbuatan-perbuatan baik. Kita lebih rajin
untuk sholat sunnah kita lebih rajin, untuk untuk puasa sunnah kita lebih rajin, untuk berinfak yang sunnah kita lebih rajin, menyumbangkan tenaga kita untuk masjid ini, pikiran kita untuk masjid ini, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa begitu? Di dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 1987 dari Mu'ad bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha." Iringilah, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan, ya. Jadi kebaikan bisa menghapuskan keburukan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita pernah melakukan dosa lalu kita ikuti dengan kebaikan terus, maka insya Allah kita akan berhenti melakukan perbuatan dosa itu dan akan berganti menjadi perbuatan baik. Juga bisa kita artikan bahwa dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan itu akan diampuni oleh Allah dan kelak akan diganti dengan pahala-pahala. Karena apa? Karena kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Yang saya sebut tadi insya Allah sangat mudah kita lakukan, ya. Karena apa? Karena Allah Maha Pengampun, karena Allah Maha Pengasih, karena Allah Maha Penyayang. Ada dosa yang masih berhubungan dengan Allah, tapi biasanya kita lakukan, yang melakukan itu hati, ya. Yang melakukan itu hati. Itu lebih sulit kita bertaubatnya. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nasa'i, Ahmad dan Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis ini sangat panjang, sangat panjang. Saya ambil ringkasannya aja, ya. Saya ringkas saja. Insya Allah Bapak Ibu saudara-saudara sudah tahu hadis ini, tapi tidak apa-apa, saya ingatkan lagi, ya, agar kita tidak melakukan dosa-dosa seperti ini. Ada 3 orang yang melakukan kebaikan, ya. Melakukan kebaikan, tapi 3 orang ini masuk neraka, ya. Masuk neraka menurut Nabi. Kenapa begitu? Karena orang ini melakukan amal soleh, tapi menurut dirinya sendiri, tapi bukan amal soleh menurut Allah. Siapa mereka itu? Yang pertama, besok di padang mahsyar 3 jenis orang ini akan dipanggil oleh Allah, akan dipanggil di padang mahsyar. Lalu Allah besok bertanya di padang mahsyar, orang ini seorang yang mati syahid, ya, yang mati syahid. Mati di dalam peperangan, ya, mati dalam peperangan. Lalu Allah bertanya kepada orang yang mati di medan perang ini, apa tujuanmu ikut berperang? Maka padahal Allah itu Maha tahu, ya. Allah itu Maha tahu, tapi Allah bertanya. Orang ini menjawab, saya berperang karena ingin mendapatkan ridhamu, ya Allah. Saya berperang karena ingin mendapatkan ridhamu. Maka Allah langsung berfirman, kamu bohong, gitu, ya. Karena Allah Maha tahu, ya. Kamu bohong, katanya Allah. Kamu berperang agar namamu disebut manusia sebagai pemberani, dan ternyata manusia sudah mengatakan demikian, ya. Jadi ada orang yang berperang itu karena ingin disebut sebagai pemberani, dan memang orang-orang sekitarnya sudah mengatakan dia pemberani. Maka Allah berfirman, menyuruh malaikat seret orang ini ke neraka, gitu. Jadi sudah berbuat baik, ikut perang, tapi dia masuk neraka. Bukankah ketika perang itu berakhir, para sahabat itu sering bilang, si fulan mati syahid, si fulan mati syahid, si fulan mati syahid. Suatu saat Nabi bersabda, tidak, orang ini mati karena ingin mendapatkan rampasan perang. Jadi Nabi juga tahu karena diberitahu oleh Allah. Jadi orang yang mati di dalam medan perang itu belum tentu mati syahid. Tergantung niatnya. Maka kita harus berhati-hati dengan perbuatan seperti ini. Lalu yang kedua,
Orang kedua ini orang yang pandai ilmu agama, dan orang ini sering berdakwah. Lalu Allah bertanya, apa tujuanmu mengajarkan Al-Quran dan hadis ya, kepada para manusia? Maka orang ini menjawab, saya telah membaca, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran dan hadis karena ingin mendapatkan ridhamu ya Allah. Maka Allah menjawab, kamu bohong ya. Kamu bohong. Kamu mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada manusia agar kamu bisa dianggap sebagai orang pandai, sebagai orang alim, dan orang-orang di sekitarmu sudah mengatakan bahwa kamu itu memang alim ya. Kamu itu memang pandai. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bagi kita yang suka berdakwah, berhati-hati dengan hadis ini ya, berhati-hati dengan hadis ini. Jangan sampai ada muncul di dalam hati ingin dianggap pandai. Ciri-cirinya gampang ini ya. Kalau diremehkan orang, dia langsung tersinggung. Itu berarti dia itu ingin dianggap pandai ya. Pas dia ceramah, ada yang tidak mau dengarkan, dia langsung tersinggung. Berarti itu sedikit-sedikit pasti ada rasa apa? Rasa ingin dihorangkan ya, rasa ingin dihargai gitu. Maka Allah berfirman, Allah menyuruh kepada para malaikat, seret orang itu ke neraka. Jadi dia sudah dakwah kemana-mana, sudah ngaji di mana-mana, tapi tetap disuruh Allah seret ke neraka. Lalu yang ketiga, ini lebih banyak ini ya, yang ketiga ini lebih banyak yang kena ya, lebih banyak. Karena apa? Karena yang ketiga ini adalah seorang dermawan ya, seorang dermawan. Allah bertanya kepada yang dermawan ini, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat yang telah aku berikan? Maksudnya itu apa? Allah sudah memberi rezeki kepada orang itu, lalu Allah bertanya, apa yang sudah kamu perbuat dengan rezeki yang sudah saya berikan kepadamu? Maka orang itu menjawab, yang dermawan tadi menjawab, saya tidak pernah meninggalkan sedekah. Jadi kalau ada apa-apa di sini butuh sedekah, butuh infak, orang itu selalu tampil, selalu mengasih, selalu ngasih. Lalu dia berkata apa? Itu saya lakukan hanya semata-mata ingin mendapatkan ridhamu. Allah langsung menjawab, kamu bohong, kamu bohong. Allah Maha tahu gerak-geriknya hati kita. Allah Maha tahu. Maka Allah melanjutkan firman-Nya, kamu berinfak, kamu bersedekah, itu hanya apa? Agar kamu disebut sebagai orang yang dermawan. Dan orang-orang di sekitarmu sudah mengatakan bahwa kamu itu seorang dermawan. Maka Allah melanjutkan firman-Nya, seret orang ini ke dalam neraka. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka beramal itu harus ikhlas karena Allah. Untuk bisa ikhlas harus kita latih terus-menerus, harus kita latih terus-menerus. Mungkin awal-awal kita berinfak, kita bersedekah itu kita ada perasaan riya, ada perasaan ingin dipuji. Tapi teruslah kita latih, teruslah kita berinfak, teruslah kita berinfak, sehingga apa? Lama-kelamaan Allah akan menolong kita, bahwa kita ini akan menjadi orang yang ikhlas, orang yang ikhlas. Dan baik sekali ketika latihan itu, separuh dari infak sedekah kita itu kita tampakkan ya, kita perlihatkan ke orang lain ya, untuk melatih keikhlasan kita. Untuk apa? Untuk syiar ya, mengajak-ajak orang lain, niatnya untuk syiar ya. Dan separuh lagi kita sembunyikan infak kita, sedekah kita tanpa orang lain tahu, sehingga seolah-olah menurut Nabi tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, seolah-olah seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita sadari ya, keterangan dari hadis ini bahwa beramal dengan tidak ikhlas itu tidak hanya pasti ditolak oleh Allah, tapi ternyata juga bisa menyebabkan pelakunya masuk neraka ya, masuk neraka. Dan kenapa saya bilang tadi
kok sulit bertaubat, mentaubati dosa-dosa ini ya, atau kelakuan-kelakuan ini? Karena kita sadari, coba kita rasakan ya, dipuji orang itu nikmat ya, dipuji orang itu nikmat, merasa pandai itu nikmat ya. Karena di saat kita itu merasa pandai, berarti kita itu membodohkan orang lain ya. Kita membodohkan orang lain. Lalu merasa dermawan itu nikmat ya. Merasa khusyuk itu nikmat ya. Itu pun harus kita sadari, harus kita sadari. Lalu kenapa kita ini tidak bisa mentaubati gerak-geriknya hati yang salah ya? Karena kita sering merasa kalau kita itu sudah berbuat dosa ya. Sudah berbuat dosa. Misalnya apa? Ada dosa syirik ya. Ada dosa syirik. Sering kita itu tidak sadar kalau kita melakukan dosa syirik ya. Kalau kita melakukan dosa syirik, kita berobat pada dokter, lalu kita sembuh, di hati kita mengatakan dokter itu hebat ya. Berobat ke dokter itu pasti sembuh. Itu kita bisa langsung mengatakan apa? Bisa dikategorikan syirik halus ya. Syirik halus. Seharusnya kita mengatakan berkat pertolongan Allah melalui dokter itulah kita bisa sembuh ya. Dalam hati, nggak usah diomongkan, nggak usah diomongkan. Di dalam hati ya. Di dalam hati. Dan banyak lagi ya kelakuan yang syirik yang tidak kita sadari. Misalnya ada kucing lewat, kita sedang naik motor, lalu kita ngerem gitu ya, kita ngerem. Kenapa? Karena khawatir nabrak kucing ya. Kalau nabrak kucing nanti kualat, merasa kualat. Itu sudah kita lakukan syirik gitu. Padahal kalau apa? Kalau ada tikus lewat, kita tabrak aja gitu ya. Seharusnya apa? Kalau kita sayang kucing, kita pun tidak boleh menabrak tikus. Karena apa? Karena sama-sama makhluknya Allah. Sama-sama makhluknya Allah. Lalu ini juga dosa bid'ah gitu. Hati-hati Ibu Bapak. Kita lakukan amal ibadah itu harus betul-betul ada contohnya dari Nabi, ada hadisnya yang kuat ya. Kalau kita belum menemukan hadisnya, maka lebih baik kalau itu sunnah, lebih baik tidak usah kita lakukan dulu ya. Sesuatu yang sunnah itu kalau kita lakukan itu berpahala, tapi kalau tidak kita lakukan kita tidak berdosa. Kita tidak berdosa. Jadi kalau ada amal yang menurut kita sunnah, tapi kita belum tahu hadisnya, lebih baik tidak dilakukan. Karena tidak dosa ya, tidak dosa. Kalau sudah tahu hadisnya, oh ini hadisnya sahih ya. Contohnya apa hadis sahih? Puasa Senin Kemis ya. Sudah pasti ini hadisnya sahih ya. Sudah pasti. Karena Nabi melakukan. Karena Nabi melakukan. Puasa Ayyamul Bid 3 hari, tanggal 13, 14, 15 itu juga boleh dilakukan. Karena apa? Karena Nabi menyuruhnya ya. Karena Nabi menyuruhnya. Puasa Daud itu pasti boleh. Karena apa? Karena Nabi menyuruhnya. Nah kalau ada yang lain berarti kita harus tahu apakah ini ada hadisnya ya. Kalau belum ketemu tidak usah dilakukan dulu. Nah kita itu sering apa? Sering melakukan bid'ah seperti itu, kita tidak sadar kalau itu merupakan dosa ya, merupakan dosa. Karena bahkan itu dosa besar ya, dosa besar bid'ah itu. Nah, karena kita tidak merasa kalau berdosa ya, kita kan nggak pernah bertaubat ya. Kita nggak pernah bertaubat. Lalu dosa riya, ingin dipuji tadi itu, contohnya 3 orang tadi itu. Bahkan riya itu termasuk syirik kecil ya, syirik kecil. Syirik kecil itu tempatnya di neraka pastinya. Syirik kecil pun tempatnya di neraka. Maka kita harus berhati-hati. Syirik itu betul-betul luar biasa. Seperti yang pernah disampaikan oleh Ustaz Rustam, syirik itu seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Betapa sulitnya kita mengetahui apakah itu syirik atau bukan ya. Kalau syirik kecil, kalau syirik besar itu gampang ya. Lalu juga berapa banyak sholat kita tidak khusyuk
Berapa banyak sholat kita tidak khusyuk? Sholat yang wajib terutama ya. Kalau sholat kita tidak khusyuk, kita sering tidak merasa kalau tidak itu melakukan sesuatu yang tidak baik. Karena kita tidak merasa, maka kita tidak pernah beristighfar. Karena sholat kita tidak khusyuk. Nah, mari kita evaluasi ya. Kalau ada ya, kita beristighfar, ya Allah, saya ini sholat saya ini sering tidak khusyuk ya Allah. Maka ampunilah saya. Saya minta tolong ya Allah ke depan agar sholat hamba ini bisa khusyuk, bisa khusyuk. Jadi untuk bisa sholat khusyuk, mari kita sama-sama berlatih, kita berusaha agar sholat khusyuk dan minta tolong kepada Allah agar sholat kita ini bisa khusyuk. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dosa yang kedua yang harus diistighfari adalah dosa sesama manusia. Tapi karena waktunya sudah cukup lama, yang ini insya Allah kita bahas atau kita kaji di kesempatan yang akan datang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya, agar kita bisa segera taubatan nasuha, agar kita segera taubatan nasuha, tidak menunggu tua ya, tidak menunggu tua. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkorban, insya Allah tanggal 6 Juni tahun 2025 bisa menghubungi takmir, Kita mengikuti Nabi. Nabi itu berkorban setiap tahun. Maka mari kita ikuti Nabi berkorban setiap tahun. Agar tidak berat, kita berusaha nabung ya, tiap bulan, tiap pekan dan seterusnya ya. Semampu kita. Semoga usaha kita ini dan doa kita ini mendapat kemudahan dari Allah sehingga kita benar-benar menjadi orang yang berkorban tahun depan. Amin. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.